Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Syarafa. Sebagai tugas akhir membaca ekspresif, saya akan menampilkan video menjadi reporter dan juga mendongeng. Saksikan videonya. Masih bersama Metro Siang, pemirsa, Indonesia diobrak-abrik hacker. Pusat data nasional sementara dihack dan membuat data masyarakat tak bisa diakses karena terenskripsi. Padahal sebentar lagi pusat data nasional akan diresmikan, di mana semua data akan dijadikan satu server. Redaksi Mak, ini dia liputan jurnalis Metro TV. Lagi-lagi keamanan cyber kita dibobol. Bahkan tak main-main, pusat data nasional sementara kita diserang dan mengakibatkan ratusan instansi terdampak. Bahkan server imigrasi down berhari-hari. Padahal sebentar lagi Indonesia akan meresmikan pusat data nasional di mana semua data masyarakat akan ada di sana. Lalu bagaimana nasib data-data kita? Ikuti penelusuran kami. Sampai seminggu lebih belum diketahui siapa yang menyerang PDNS. Ternyata data-data masyarakat terenskripsi dan tidak bisa dibuka. Hanya sejumlah data saja yang bisa dipulihkan karena ada instansi yang memiliki backup data. Sementara sisanya belum diketahui bagaimana nasibnya. Komisi 1 DPR RI pun memanggil Kominfo dan BSSN terkait hal ini. Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Sementara pakar telematika Roy Suryo menilai bahwa pemerintah selama ini menyepelekan kasus kebocoran data. Padahal kasus Indonesia diobrak-abrik hacker bukanlah kali pertama. Kalau trust issue ya pasti ada lah ya. Kemarin aja kan udah kelolosan tuh kebobolan, bocor kayak gitu. Ya sebenarnya harus diperbaiki masalah sistem cyber Indonesia ya. Jadi supaya di dalamnya ini diperkuat dulu. Kalau misalnya pengen memang menjadikan PDN itu menjadi satu pintu, ya silakan aja. Tapi ya di dalamnya ini harus diperbaiki dulu gitu, sistemnya seperti apa. Sebenarnya teknologi yang dipakai pemerintah sekarang kan terbilang jadul ya Mbak. Jadi kalau bisa pemerintah tuh lebih ke update lagi softwarenya ke yang terbaru sekarang. Terus juga kalau misalnya skillnya harus diperbaiki lagi. Karena kan sekarang kan teknologi udah nggak pakai XMPP. Jadi harus diperbaiki lagi lah. Pemerintah perlu angkat tameng dan senjata dalam menjaga data masyarakat. Jangan sampai diperjualbelikan oleh orang tak bertanggung jawab. Kejadian kemarin tentu menjadi pukulan besar bagi pemerintah. Data masyarakat bukanlah objek semata, namun aset yang perlu dijaga. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sang angsa ajaib. Pada suatu hari di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang petani sebatang kara. Ketika ia sedang berada di perjalanan pulang menuju rumahnya, ia melihat seekor angsa putih. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Betapa malangnya nasib bangsa ini, hidup sendirian seperti diriku. Aku akan memeliharanya. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Setelah angsa tersebut dibawa pulang, petani segera membuatkannya kandang. Mulai sekarang, kau bisa tinggal di sini, wahai angsa. Nanti akan kuberikan makanan untukmu. Karena hari mulai gelap, sang petani pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya,
Petani pun bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Ketika ia akan memberikan makanan pada angsa, ia terkejut karena melihat adanya sebuah telur emas di dalam kandang angsa tersebut. "Wah, telur emas! Ternyata kau adalah angsa ajaib." Sang petani pun membatalkan niatnya untuk ke sawah dan mengambil telur emas tersebut untuk membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, petani menghampiri penjual emas di sana. "Pak, apakah telur emas ini termasuk ke dalam emas murni?" Penjual emas pun takjub akan telur emas yang berkilau tersebut. "Iya benar, ini adalah emas murni. Aku akan membelinya dengan harga yang sangat mahal." Sang petani pun mendapatkan uang yang sangat banyak dan pulang dengan perasaan senang. Sejak hari itu, angsa ajaib terus-menerus bertelur menghasilkan telur. Sang petani pun senang dan terus membawanya ke pasar untuk dijual kembali agar menghasilkan uang. Namun, petani merasa tidak puas karena telur emas yang dihasilkan hanya sebutir dalam sehari. Petani berpikir bagaimana agar angsa menghasilkan telur emas yang banyak. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan telur emas yang lebih banyak agar aku cepat kaya raya. Aku akan membelah isi perut angsa ajaib ini untuk mengeluarkan semua telur emas yang ada. Keesokan harinya, petani mengambil sebuah golok untuk menyembelih angsa ajaib tersebut. Betapa terkejutnya sang petani karena ia tidak melihat adanya telur emas di dalam perut angsa ajaib itu. Sang angsa ajaib pun kini telah mati. Petani itu hanya terdiam dan merasa menyesal akan sifatnya yang serakah. Dia pun kehilangan angsa ajaib dan telur emas untuk selamanya. Pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah, sebagai manusia kita harus selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan jangan serakah untuk mendapatkan semuanya karena hanya akan merugikan diri sendiri.